Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari pemirsa, dengan gembira kami menyambut Bapak Ibu di dalam ibadah online yang mari dimanapun Bapak Ibu berada. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online yang ke-105 untuk kali ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu semua dalam ibadah online yang mari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara-saudari semua tetap dalam keadaan yang sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Tema ibadah online yang mari yang ke-105 hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 adalah Nabi dan Rasul yang termasuk dalam bagian 5 jawatan panggilan gereja. Yang akan disampaikan oleh hambanya yaitu Bapak Pendeta Dr. Immanuel Endun, SH MTH dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kiranya ibadah hari ini akan berjalan dengan lancar dan diberkati dan semuanya menerima berkat Tuhan. Ibadah online ya mari yang ke-105 ini, mari kita tabiskan di atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebagai nas pembimbing dalam ibadah ini akan diambil dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kita kenaikan pujian bersama dengan sukacita dan berikan hati kita di hadapan Tuhan dengan mengatakan, Kau Allahku yang setia. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah yang mengasihi kita, Allah yang setia. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Dia menopang kehidupan kita. Kita nggak mengatakan kita tidak takut Tuhan, karena Engkau beserta. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut,
Haleluya Bapak Ibu, kita tidak hanya punya Allah yang setia, tetapi kita punya Allah yang adil, membawa kita kepada jalan-jalannya dan kebenarannya. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu ini, Kau Allahku yang adil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan persembahan pujian. Waktu dan tempat kami persilakan. Hidup ini bersamamu Tuhan, matahariku benteng hidupku, harapan di dalammu, tiada
Mari kita harus siapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Immanuel Ndon. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah pujian di hadapan Allah. Katakan, semuanya baik Tuhan, karena Engkau memberkatinya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam pelayanan Yamari dan dalam pengajaran praktis hari ini. Saya ingin menyajikan bagaimana setiap pribadi umat Tuhan, pribadi yang berfungsi dalam tubuh Kristus. Dan dalam tema pelayanan 5 jawatan, kenabian dan kerasulan. Maka secara spesifik kita akan melihat 2 konteks itu secara menyeluruh. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami menerima kebenaran lepas kebenaran.
Biar kiranya kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran, mengerjakan bagian yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati kami untuk dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pelayanan 5 jawatan adalah sebuah pelayanan yang disampaikan oleh Allah dalam Kristus, yang disampaikan lewat kitab Efesus, bagaimana Paulus menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan 5 jawatan. Bahkan Paulus ada di dalam praktek-praktek kelanjutan dari pelayanan itu. Bahkan para rasul dan gereja mula-mula melakukan pelayanan itu dengan begitu dinamis dan menghasilkan pergerakan gereja yang menyeluruh sampai ke ujung bumi sampai hari ini. Nah, saya ingin mendorong agar gereja Tuhan mengambil peran penting ini, di mana para pemimpin gereja dapat meletakkan setiap jemaat, setiap pribadi dalam jemaat, mereka berfungsi dalam tubuh Kristus secara efektif dan efisien, sehingga tujuan dari gereja itu tercapai. Saya ingin bacakan beberapa ayat dalam Efesus pasal 4 ayat 9, berkata demikian, bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, Dia yang adalah kepala. Saudara-saudara, tugas pekerjaan pelayanan terurai secara sistematis dalam Efesus pasal yang keempat. Bagaimana rasul-rasul mengimplementasikan kebenaran ayat itu di dalam rekaman jejak pelayanan mereka yang kita jumpai dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul adalah kisah rasul-rasul yang mewujudkan rancangan keselamatan Allah bagi dunia dengan metode pelayanan 5 jawatan yang luar biasa itu. Bagaimana kita melihat pada bagian pertama dari apa yang sudah kita baca? Yang pertama, Efesus pasal 4:12, tujuan dari pelayanan 5 jawatan ada rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan guru-guru adalah bertujuan memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Pelayanan 5 jawatan adalah sebuah pelayanan memperlengkapi tubuh Kristus, sehingga setiap orang dapat mengerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, membangun tubuh Kristus. Bagaimana pekerjaan Tuhan itu harus dibangun. Perintisan dan pelayanan penetrasi ke daerah-daerah baru harus dilakukan. Dan itu akan secara efektif bekerja ketika 5 jawatan dengan masing-masing tempat dan karunia-Nya dan otoritas kuasanya dapat dimobilisir bergerak dalam pelayanan misi itu. Yang ketiga, pelayanan agar semua orang mencapai kesatuan iman. Efesus pasal 4:13 menunjukkan bahwa pelayanan 5 jawatan sangat diperlukan masa-masa kini. Tanpa pelayanan ini akan terjadi banyak perpecahan iman, sehingga doktrin-doktrin yang salah, doktrin-doktrin yang bertentangan dengan firman Tuhan diajarkan, disampaikan, sehingga umat Tuhan gelisah, gereja Tuhan gelisah. Berita-berita di YouTube pertentangan sana-sini membuat gereja Tuhan diperolok-olok oleh banyak orang lewat media-media yang sedang muncul hari-hari ini. Karena itu kita harus memiliki kesatuan iman, kesatuan dalam Kristus yang membuat gereja menjadi terang dan menjadi garam. Yang keempat, gereja mengalami keserupaan dengan Kristus. Itulah rahasia Allah yang dinyatakan kepada kita. Bila Kristus kembali kedua kalinya, Dia akan melihat kita, Dia akan menjumpai kita, menjadi sama seperti Dia. Ini visi besar yang Tuhan nyatakan. Yang kelima, membatalkan dampak pengajaran palsu.
Ketika gereja dengan pelayanan 5 jawatan bersatu, semua pihak melakukan penetrasi pengajaran dengan kuat, maka gereja Tuhan, umat Tuhan terlindungi dari penyesat-penyesat, pengajar-pengajar palsu, kelicikan-kelicikan mereka yang mulai masuk ke rumah-rumah, ke gereja-gereja menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Jika jemaat sudah dewasa, maka mereka akan bebas dari pengaruh penyesat karena mereka mampu menangkal dan menghadapi para penyesat. Yang keenam, pertumbuhan ke arah Kristus. 5 jawatan melayani jemaat agar bertumbuh ke arah Kristus. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan, kata Paulus. Dan berita tentang Kristus, tentang siapakah dia, dan bagaimana dia membawa kita dalam kebenaran. Itulah yang menjadi tujuan dari kedewasaan umat Tuhan. Lalu kalau kita melihat poin-poin penting ini, bagaimana sebetulnya gereja dapat mencapai titik itu? Lalu bagaimana gereja Tuhan hari-hari ini melakukan potensi yang besar dalam ketaatan mereka untuk melakukan 5 jawatan pelayanan sebagai sebuah jaringan kuat untuk membawa umat Tuhan bertumbuh dalam Tuhan? Kita melihat pelayanan kepenatuaan. Pelayanan kepenatuaan berkaitan dengan Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Semua dalam bentuk jamak dari rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Itu tidak menjelaskan bahwa hanya ada 1 orang rasul, 1 orang nabi, gembala, penginjil, dan guru. Tidak, dalam bentuk jamak. Sehingga semua orang di dalam setiap wilayah, di semua bangsa, memiliki orang-orang yang dapat bekerja, yang dapat melakukan tugas-tugas pendelegasian. Jadi gambaran pendelegasian tugas di sini disebutkan dengan jelas, terekam dengan jelas dalam kitab Perjanjian Lama. Bagaimana di Perjanjian Lama orang-orang percaya pada zaman itu dilayani oleh keluarga Imam Harun. Para Lewi dan imam, mereka yang melakukan tugas keimamatan di tengah-tengah umat Tuhan. Tetapi suatu saat para imam, para Lewi, mereka gagal menggembalakan domba-domba Israel. Bahkan mereka menjadi perusak dengan melibatkan penyembahan berhala. Sehingga gugur semua rancangan baik dari Allah melibatkan kelompok Lewi. Tetapi di Perjanjian Baru, Yesus Kristus merupakan pelaksana dari 5 jawatan. Yesus adalah rasul, dia nabi, dia penginjil, dia gembala, dia guru. Terekam secara jelas bagaimana sikap dan panggilan Kristus dalam dunia ini sebagai satu pribadi yang melaksanakan 5 pelayanan itu di dalam seluruh praktek pelayanan selama 3,5 tahun. Murid-murid sampai para rasul, mereka mempraktekkan pelayanan 5 jawatan. Apa yang mereka terima dari guru mereka. Hingga fungsi tubuh Kristus menjadi terkoneksi dan terlayani secara maksimal. Apabila semua potensi itu digunakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita melihat gereja Tuhan lebih pada memonopoli pelayanan itu oleh orang-orang tertentu dengan sebutan orang-orang dengan panggilan-panggilan khusus. Dan terlihat hari-hari ini gereja Tuhan tidak cukup memiliki kekuatan melakukan penetrasi pergerakan seperti abad pertama sampai abad yang keempat. Bagaimana gereja begitu cepat bergerak. Mengapa? Karena pelayanan hari-hari ini dimonopoli oleh sekelompok orang saja. Oleh semua pejabat gereja, orang-orang yang ditabiskan saja. Pendelegasian kepada jemaat, kepada murid-murid Kristus sangat kecil. Jemaat awam yang biasa disebut seperti itu, mereka kurang mendapatkan tempat. Sehingga potensi dan kekuatan jemaat tidak dapat difungsikan secara maksimal. Sehingga banyak penonton di dalam gereja. Banyak pengamat di dalam gereja. Banyak orang yang merasa lebih pintar dari gembalanya. Lebih hebat dari orang-orang yang melayani. Mengapa? Karena mereka tidak mendapatkan tempat secara potensial sesuai dengan karunia dan pelayanan mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kembali kita melihat satu perbedaan antara sistem Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, satu kelompok perkumpulan keluarga, hanya satu keluarga yang ditetapkan untuk berfungsi dalam pelayanan imamat, yaitu keluarga-keluarga tertentu. Imam-imam dipilih di antara manusia dan ditetapkan untuk mewakili mereka yang berhubungan dengan Allah. Itu yang dikatakan Ibrani pasal 5 ayat 1. Tetapi hanya sekelompok kecil dari keluarga Harun.
dari suku-suku Lewi yang diizinkan mewakili Allah dan pekerjaannya. Kemudian Yesus datang memperlengkapi umat Tuhan, membuat perubahan paradigma, membuat paradigma baru tentang sebuah terobosan, bahwa pekerjaan Tuhan tidak dapat dimonopoli hanya oleh orang-orang tertentu. Jikalau pesan firman Allah, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kata bangsa itu bicara tentang kosmos dunia yang konflik, yang luas, dunia penuh dengan berbagai macam kondisi dan keadaannya, dan tidak dapat dilayani hanya oleh sekelompok orang tertentu. Maka konsep Kristus, imamat yang baru ini adalah imamat yang tidak tertutup, imamat yang terbuka, memberikan kesempatan kepada umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, kata 1 Petrus pasal 29, untuk terlibat secara penuh. Bagaimana iman mereka bertumbuh dan mereka menjadi saksi Kristus, memberkati banyak orang. Sebagian dari keimaman setiap orang dari kita adalah orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Jadi pelayanan 5 jabatan yang dipercayakan oleh Kristus kepada gereja hari ini adalah sebuah pelayanan yang bersifat fungsi, bukan jabatan. Kalau Anda di satu pekerjaan memiliki jabatan direktur, pejabat, pemilik, owner, perusahaan, pemilik perusahaan, Anda sebagai guru, Anda sebagai dosen, Anda memiliki jabatan dan jabatan itu bisa berakhir. Tapi Anda di sini sebagai orang-orang yang melakukan tugas dalam pekerjaan Tuhan adalah orang-orang yang berfungsi berdasarkan panggilan dan peletakan oleh Allah, berdasarkan karunia karakter yang Tuhan berikan kepada saudara. Karenanya nabi-nabi, rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala, dan guru-guru bukanlah jabatan dalam posisi gereja. Sebaliknya mereka adalah fungsi. Setiap fungsi pelayan masing-masing memiliki peran penting dalam memperlengkapi tubuh Kristus. Ada anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, ada lansia. Mereka membutuhkan figur pemimpin pada bidang mereka masing-masing. Dan orang-orang yang cakap melakukan itu. Dan setiap orang diberikan karunia untuk mempertajam dan mendewasakan setiap umat Tuhan. Di sini kita melihat bahwa pelayan 5 jawatan adalah bagian utuh integral dari gereja. Efesus pasal 4, Paulus berkata, ketika Yesus meninggalkan dunia ini, dia memberikan karunia kepada manusia. Itulah yang disebut dengan karunia pelayanan. Ketika dia naik ke tempat yang tinggi, ia melepaskan yang tertawan dan memberikan karunia-karunia kepada manusia. Dan dialah yang memberikan karunia 5 jawatan kepada saudara dan saya. Karunia kenaikan Yesus ke surga yang biasa disebut dengan karunia-karunia kerasulan, kenabian, penginjilan, dan penggembalaan dan guru adalah sebuah medan magnet yang besar yang dapat menarik jiwa-jiwa di desa, di pedalaman, di suku-suku terabaikan dengan pelayanan yang komplit. Sebagai seorang misionaris dan sebagai seorang gembala misi, saya sangat tertantang dengan pelayanan suku-suku, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saya sangat tertarik dengan kehadiran orang-orang di daerah-daerah pedalaman yang tanpa kasih. Dan saya sangat tertarik dan membangun komunikasi dengan mereka. Berpuluh-puluh tahun saya hadir bersama dengan mereka. Dan ketika saya mendemonstrasikan 5 pelayanan, 5 jawatan pelayanan yang merupakan fungsi-fungsi dalam pelayanan misi dan gereja-gereja misi di pedalaman, maka itu memberikan hasil yang lebih kuat daripada ketika saya single factor, turun sendiri, melakukan pelayanan berdasarkan kekuatan sendiri. Tuhan tidak pernah berencana karunia-karunia pelayanan itu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu. Tetapi Tuhan membagikannya. Aku akan membangun gerejaku. Itu merupakan berita besar di abad pertama. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan membangun gerejaku. Dalam Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku berkata kepadamu, engkau Petrus di atas batu karang ini. Aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak menguasainya. Gereja serupa apakah? Umat Tuhan seperti apakah? Yang olehnya alam maut tidak dapat menyentuh mereka. Gereja dengan kekuatan apakah yang membuat gereja Tuhan terproteksi dan menjadi kuat? Gereja dengan pola 5 jawatan pelayanan yang di dalamnya kekuatan Allah yang memberikan representasi sehingga kuasa setan dikalahkan, kuasa jahat, alam maut tidak dapat menguasainya. Mengapa itu terjadi? Karena semua tubuh Kristus berfungsi secara maksimal. Tidak ada celah, tidak ada pintu yang terbuka bagi kuasa lain untuk memecah belah jemaat.
Galatia pasal 1 menjelaskan bagaimana perpecahan itu mulai muncul. Pengajaran-pengajaran sesat mulai muncul. Sang rasul, seorang nabi, seorang gembala, seorang guru, Paulus dengan tegas berkata, jika ada orang yang menyampaikan sesuatu yang tidak sama seperti yang kusampaikan, anatema, terkutuklah dia. Dan dia mulai melatih jemaat, mengajar jemaat, mendorong jemaat untuk hidup dalam pola firman Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa gereja yang berkemenangan itu, gereja yang terbangun dari setiap murid-murid Kristus. Jangan biarkan murid-murid itu tanpa kekuatan. Tubuh yang bersatu dan bekerja bersama-sama adalah kekuatan gereja. Mengerjakan bagian dalam mengusahakan berkembangnya gereja di muka bumi ini harus dikerjakan secara komprehensif oleh semua kita. Dalam analogi tubuh kita ada jari ada 5. Dalam penggambaran ini dikatakan rasul adalah ibu jari yang bekerja sama dengan seluruh jari pada tangan tersebut. Nabi adalah telunjuk yang berkata itulah dari Tuhan. Itu bekerja sama dekat dengan rasul. Jari tengah dengan jangkauan paling jauh, paling tinggi sebagai seorang penginjil yang masuk ke pelosok yang paling jauh sekalipun, dia sangat berkeinginan. Jari manis merupakan gambaran seorang gembala dengan simbol hubungan kasih yang spesial antara gembala dengan jemaat. Orang yang punya hubungan dekat dengan domba-domba adalah gembala. Karena gembala itu merawat domba-dombanya. Sementara jari kelingking, penggambaran akan seorang guru yang bekerja dekat dengan gembala. Yang banyak dibutuhkan oleh keseimbangan seluruh pelayanan. Guru adalah orang yang meletakkan pengajaran secara benar di tengah-tengah jemaat. Saudara-saudara, seperti semua jari dibutuhkan secara lengkap. Sehingga tangan kita dapat bekerja dengan baik. Saya dapat mengambil pena, saya dapat mengerjakan sesuatu. Semua pelayanan dibutuhkan dengan kelengkapan anggota-anggota tubuh dalam pelayanan 5 jawatan. Ketika semua karunia pelayanan ini, semua pelayanan itu dapat saudara kembangkan, maka saudara akan melihat kegerakan besar dari pelayanan pekerjaan Tuhan. Beberapa hari yang lalu seorang pelatih sepak bola terkenal yang baru saja menjadi pelatih di Paris Saint-Germain, PSG, dia mendapatkan tugas baru sebagai seorang pelatih di situ. Dan dia melihat potensi yang sangat besar di PSG. Dan pelatih itu bernama Christophe Galtier, yang baru diangkat menjadi pelatih di klub tersebut. Dia melihat potensi yang hebat. Ada Messi yang bermain hebat. Ada Mbappe yang main hebat, ada Neymar, ada pemain-pemain muda lainnya yang cemerlang dan membuat mereka memiliki potensi untuk memenangkan banyak pertandingan. Tetapi sang pelatih menyadari bahwa di klub itu ada banyak matahari, ada banyak sinar sehingga seringkali terjadi pergesekan di antara mereka. Lalu Christophe Galtier tanggal 5 bulan 7 2022 yang lalu, beberapa hari lalu berkata begini, semua pemain harus bekerja sama. Karena tidak ada pemenang yang bermain sendirian. Itu waktu saya membaca di berita, saya sangat terkaget. Bagaimana konsep seorang pelatih, Christophe Galtier, ingin membangun kekuatan PSG menjadi kekuatan yang luar biasa dalam sepak bola. Agar semua pemain harus bekerja sama. Karena tidak ada pemain yang dapat bermain sendirian. Messi sendirian tidak akan menciptakan gol. Mbappe yang cepat itu pun tidak bisa menciptakan gol jika dia sendirian. Ini berbicara tentang apa? Koneksitas antara kita. Bagaimana kita terhubung satu dengan yang lain. Dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita melihat potensi, banyak orang yang berkhotbah di gereja. Banyak orang yang mengajar. Banyak orang yang melakukan tugas administrasi. Tapi sebagian besar dari jemaat, mereka hanya mendengar, mereka hanya duduk manis belajar, mereka mengikuti pelajaran-pelajaran sebagai anggota tubuh Kristus, mereka tidak berfungsi. Sehingga pengabdian profesi yang mereka lakukan tidak maksimal. Apakah gereja akan terus-menerus seperti ini? Tidak. Gereja harus bangkit. Gereja harus memainkan peran ini. Maka peran pertama yang harus kita perhatikan adalah peran seorang rasul. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul. 1 Korintus 12:28. Dan apakah mereka semua rasul, kata Paulus? Tidak.
Pelayanan kerasulan merupakan jenis fungsi yang sering disalah mengerti. Ada banyak pengajaran yang menyatakan bahwa pelayanan kerasulan, kenabian, dan 5 jawatan sudah berakhir pada waktu Rasul Yohanes meninggal di Efesus. Dan ketika kanonisasi Alkitab di abad ke-4 sudah selesai. Mereka berpikir dengan Alkitab selesai seperti itu, tertulis secara pewahyuan, maka tidak dibutuhkan lagi pelayanan kerasulan. Tidak dibutuhkan lagi karunia-karunia. Banyak sekali pengkhotbah-pengkhotbah yang mengajarkan hal-hal yang berbeda dari Alkitab. Sehingga mereka lebih banyak menggunakan akal mereka. Lebih banyak menggunakan pemikiran mereka dalam melakukan tugas-tugas penggembalaan pekerjaan Tuhan. Tidak ada lagi pelayanan kerasulan saat ini. Itulah tanggapan beberapa golongan dalam kekristen. Tetapi kita membuktikan, Alkitab menyatakan bahwa jawatan kerasulan tetap ada dan tetap dibutuhkan dalam kehidupan kekristenan. Kita harus menyadari sebab sampai kini orang-orang kudus di seluruh dunia, di Indonesia, bahwa semua harus terlibat di dalam membangun tubuh Kristus. Gereja harus bersatu. Iman umat Kristen harus bertumbuh, mengalami kedewasaan, dan itu sedang dikerjakan secara terus-menerus. Saudara-saudara, dengan demikian, seorang rasul adalah seorang yang diutus untuk mengerjakan tugas-tugas. Seorang penulis terkenal bernama Kevin J. Corner berkata, rasul berarti seorang yang diutus. Seorang duta besar, seorang yang mendapatkan delegasi, tugas. Seorang yang diutus dan diberi kuasa yang ia representasikan dengan menyatakan kehendak dan tujuan sang pemberi kuasa. Siapakah? Dia, Yesus. Jadi di sini kita seringkali menganggap bahwa rasul itu orang yang merintis banyak jemaat, seorang yang menulis banyak buku, seorang senior dalam pelayanan, seorang pemimpin tim pelayanan, seorang traveling yang melakukan perjalanan jauh, dan ke orang-orang yang sangat terkemuka, yang sangat populer. Iya, bisa saja. Mereka adalah orang-orang yang melakukan hal tersebut. Bahwa ada nilai-nilai kerasulan yang dikatakan oleh Alkitab secara jelas. Seorang rasul dalam Alkitab adalah seorang yang dipanggil oleh kehendak Allah. Seorang yang dipanggil dengan kuat. Seorang yang ditetapkan oleh perintah Allah. Bagaimana Paulus dipanggil oleh Allah. Hari itu dirubah dari Saulus menjadi Paulus. Engkau akan menjadi alatku. Engkau akan pergi kepada banyak bangsa. Engkau akan melakukan tugas-tugas berat. Dan engkau akan melihat sendiri dengan matamu aniaya yang engkau alami. Dan Rasul Paulus, seorang yang mendapatkan panggilan kerasulan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita membaca semua tulisan Paulus bergerak dalam anugerah kerasulan. Dan pelayanan kerasulannya membuat gereja pada abad yang pertama merangsek masuk ke Eropa, masuk ke Asia, dan berkembang ke seluruh dunia akibat penetrasi seorang rasul. Hal yang terpenting dari pelayanan kerasulan adalah anugerah kerasulan yang mereka bawa ke dalam gereja. Sehingga mereka dapat membawa dimensi kerasulan bagi kehidupan orang kudus. Sehingga sumber-sumber ilahi atau karakter ilahi yang Tuhan mau impartasikan bagi gereja terwujud. Gereja menjadi kuat, karakter Kristus menjadi nyata. Jemaat bertumbuh, jemaat tahu tugas tanggung jawabnya. Mereka bukan cuma duduk, tapi terlibat dalam pelayanan dan penginjilan dunia. Rasul adalah seorang yang diutus dengan otoritas dan menguatkan gereja-gereja di mana saja mereka bertemu. Mereka membangun gereja-gereja baru dengan otoritas Allah. Mereka membangun gereja yang sulit di daerah-daerah yang sulit. Mereka merintis di daerah-daerah yang tidak mau dilakukan oleh orang lain. Saya sebagai seorang hamba Tuhan memiliki karunia kerasulan. Saya sangat tertarik dengan daerah-daerah yang dibilang orang, wah itu sulit dimasuki. Daerah itu sukar, daerah itu tidak bisa Injil masuk. Di sana tidak mungkin orang Kristen bisa ada dan seterusnya. Dan saya sudah membuktikan berpuluh-puluh tahun. Daerah yang tadinya dikatakan keramat, daerah mitos, tidak mungkin masuk Injil. Tidak mungkin ada orang percaya di sana. Hari-hari ini dari tempat itu mengalir banyak orang percaya. Dari kota, dari desa-desa itu. Hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang lahir dari desa-desa itu. Dan kami utus kembali ke pelayanan desa itu untuk melayani orang-orang di sana. Saudara-saudara, pelayanan kerasulan akan berfungsi sebagai kepada semua karunia pelayanan, beroperasi di semua jemaat, di mana karunia-karunia Roh Kudus akan dihidupkan lewat pelayanan penumpangan tangan, sehingga orang-orang itu dapat bangkit lewat kehadiran rasul-rasul dalam gereja. Gereja Tuhan dibangkitkan, gereja Tuhan lahir, gereja Tuhan mendapatkan tempat yang luar biasa.
Tanda-tanda heran, mujizat-mujizat, kesembuhan terjadi dalam pelayanan kerasulan. Pada suatu saat saya berada di sebuah daerah yang sulit. Daerah itu merupakan daerah yang paling banyak orang mendemonstrasikan kuasa kegelapan. Dan orang-orang sana tidak memiliki hati untuk mencari Tuhan. Pada suatu saat ketika saya masuk ke sana, saya melihat kondisi orang-orang agama lain lebih potensial daripada orang-orang yang sebanyak orang-orang yang Kristen di luar daerah itu. Saya datang dan saya mulai melakukan penetrasi. Saya mulai datang melayani mereka. Saya ketuk pintu satu rumah dengan empat rumah yang lain. Saya melakukan pelayanan. Saya melakukan pendekatan kepada mereka. Dan pada akhirnya kami berjanji pada hari Kamis untuk bertemu. Dan pada waktu malam itu ada 13 kepala keluarga, istri dan anak-anak mereka hadir pertama ke dalam ruangan untuk belajar. Dan kita buka pengertian mereka, dilayani mereka sampai pelayanan pelepasan terjadi. Orang-orang yang terlibat dengan kuasa gelap kita layani pelepasan. Sampai akhirnya mereka mengenal Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Dan akhirnya dari mereka muncul beberapa orang yang kami latih untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan Penatua. Dan akhirnya umat itu menjadi komunitas gereja. Dan hari ini setelah sekitar 5-7 tahun penggembalaan, ada 300 jemaat yang lahir dari pelayanan penggembalaan itu. Mengapa? Karena pelayanan kerasulan akan tertantang dan masuk ke daerah baru, merintis daerah baru, membuka daerah baru. Dan tugas utama ke dalam gereja, meneguhkan panggilan gereja Tuhan, melakukan peneguhan kepada jemaat, sehingga rasul-rasul bekerja dekat dengan nabi di dalam gereja, membangun dan menguatkan pelayanan jemaat, sehingga jemaat tampil menjadi jemaat yang kuat. Paulus, rasul-rasul lain, mereka pergi ke ladang-ladang baru, mengimpartasikan dan melepaskan para murid, untuk mengoperasikan karunia Roh Kudus lewat penumpangan tangan, sehingga lahir murid-murid baru, dan mereka dilatih untuk menjadi pemimpin-pemimpin baru. Dan Alkitab dalam Kisah Rasul berkata, setiap kali Paulus pergi ke kota-kota, dia pergi ke desa-desa, dia bertemu dengan orang-orang dari suku Yahudi, orang-orang Yahudi di sinagoga, dan dia layani mereka, dan dilayani orang-orang dari suku bangsa yang lain, sampai mereka bertobat, dan mereka dibina, dimuridkan sampai bertumbuh. Dan akhirnya di setiap kota, Paulus mengangkat penatua. Orang-orang yang menggembalakan dengan semangat 5 jawatan. Sehingga gereja-gereja lahir di berbagai macam titik. Karena kepedulian pelayanan 5 jawatan dilakukan secara maksimal. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul akan menghancurkan dasar-dasar yang lama. Dan membangun dasar kerajaan Allah yang baru. Ketika dia pergi ke sebuah desa, apabila di desa itu ada orang-orang yang mempraktekkan kuasa kegelapan, lebih menonjolkan kekuatan-kekuatan lahiriahnya, maka seorang rasul datang akan menghancurkan semua fondasi-fondasi yang salah. Kemana Paulus pergi? Orang-orang yang terlibat dengan kuasa gelap, mereka meninggalkan kuasa gelapnya, mereka dibebaskan oleh Tuhan, mereka dilepaskan oleh Tuhan. Banyak di antara saudara yang melakukan itu. Dan Anda berpikir, siapakah aku ini? Yang saya mau katakan kepada saudara, ketika Anda melakukan semua yang saya katakan, Anda adalah orang dengan karunia rasul itu. Ketika Anda melakukan pelayanan pelepasan, mengusir kuasa gelap dan membebaskan orang-orang yang terikat, dan mereka diselamatkan, engkau sedang melakukan penetrasi misi, membuka daerah baru, di mana lahirnya gereja sebagai sebuah bukti kehadiran Kristus di tengah-tengah mereka. Ketika Anda meletakkan struktur pelayanan, seperti Paulus mengangkat penatua dan orang-orang dalam pelayanan, membuktikan Anda seorang rasul. Penumpangan tangan dan menyalurkan karunia Roh Kudus. Bahkan memberikan semangat pionir sebagai pionir pendiri dan perintis di daerah-daerah baru. Merintis dan membuka daerah-daerah baru sebagai bukti bahwa pelayanan kerasulan sedang terjadi. Ada banyak sinode gereja di Indonesia. Ada puluhan, ratusan sinode gereja. Para pionir mereka melakukan penetrasi dengan luar biasa. Mereka merintis dan memulai pelayanan sinode, melayani pelayanan gereja. Lahirlah pelayanan-pelayanan itu. Roma pasal 15 ayat 20 berkata, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan oleh orang lain. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Paulus pergi sebagai pionir ke daerah-daerah baru. Tidak membangun di atas dasar yang telah diletakkan oleh orang-orang lain.
Seorang rasul, dia tidak akan melakukan pelayanan di mana orang lain sudah melakukannya. Dia akan pergi ke daerah-daerah baru sebagai seorang pionir, membuka dan melakukan pelayanan itu. Sehingga penyingkapan terhadap kekayaan Kristus di dalam gereja yang membuat gereja-gereja baru lahir dengan kekuatan dimensi dan membuat gereja menjadi kuat, di mana gereja bergerak dalam jaringannya, gereja bergerak dalam kemitraannya, sehingga akhirnya di daerah-daerah itu, daerah terluar sekalipun, muncul gereja-gereja baru oleh pelayanan kerasulan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Paulus berkata bahwa fungsi kerasulan sangat ditentukan kasih karunia yang bekerja dalam diri saudara. Karena itu, beri diri saudara untuk melakukan tugas itu. Seorang rasul dipanggil, diperlengkapi, diberi kuasa, dan diutus untuk melakukan tugas-tugas besar, tugas-tugas yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara saya. Yang terakhir, jawatan sebagai seorang nabi. Orang dengan karunia kenabian ini, di dalam Yeremia pasal 10, pasal 1 ayat 10 berkata, firman Tuhan menyatakan, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, dan untuk membangun dan menanam. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, selama beberapa tahun ini pelayanan nabi diabaikan atau pelayanan kenabian disalahpahami. Banyak orang berpikir bahwa pelayanan para nabi hanya terjadi dalam perjanjian lama. Tapi kalau saudara membaca Alkitab dengan jujur, dengan tekun dan sungguh-sungguh, saudara temukan pasal-pasal dalam Alkitab menjelaskan pelayanan kenabian. Bahkan pasal 4 dari Efesus yang kita sudah baca. Bagaimana Kristus berkata, pelayanan nabi, kenabian nabi-nabi adalah pelayanan yang memperlengkapi tubuh Kristus. Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang menerima nabi, mendapatkan berkat nabi. Matius 10:41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi. Perhatikan, menyambut nabi sebagai seorang nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Apa yang dimaksudkan dalam penjelasan di sini? Penjelasan ayat tersebut membuktikan bahwa pelayanan nabi diakui, pelayanan nabi diterima, pelayanan nabi sampai hari ini ada. Bahkan umat Tuhan dapat menerima berkat jikalau mereka menerima pelayanan nabi. Yesus mengutus 12 murid, Yesus mengutus 70 murid. Di situ adalah orang-orang dengan karunia-karunia rasul dan karunia-karunia nabi. Bahkan setelah itu, ketika Yesus naik ke sorga, gereja Tuhan lahir di masa Pentakosta, Kisah Rasul pasal yang kedua. Karunia-karunia nabi melengkapi tubuh Kristus dan gereja Tuhan. Sehingga kita menemukan fakta di sini bahwa pelayanan nabi adalah sebuah pelayanan yang terus berlangsung sampai hari ini. Seorang nabi akan berbicara sebagai juru bicaranya Allah. Seorang nabi mendapat karunia pelayanan yang wakil Allah di hadapan manusia. Pewahyuan yang didapatkan oleh seorang nabi secara total selaras dengan firman Allah. Sehingga apa yang dia sampaikan sebagai sebuah petunjuk bagi orang-orang yang sedang bergumul dan berdoa. Nabi dapat memberikan petunjuk langkah-langkah apa yang harus dia lakukan. Seorang nabi dapat mengkonfirmasi tuntunan dan pandangan ke depan. Apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan dan gereja Tuhan ke depan. Seorang nabi dengan pewahyuan Allah dapat memberikan pengertian kedalaman firman Tuhan. Seorang nabi dalam kenyataan tentang kehidupan seseorang menegur, bahkan menghakimi, mengoreksi, memperingatkan, mengungkapkan kejadian tentang masa depan. Seorang nabi tidak pernah berbicara tentang kehendaknya sendiri, saudara. Dia berbicara tentang keinginan Allah. Dia tidak berbicara tentang pribadinya, keinginannya, kehendaknya. Tapi seorang nabi berbicara dalam waktu Tuhan. Bicara secara langsung melalui Allah. Apa yang Allah inginkan kepada gereja Tuhan, kepada jemaat Tuhan. Ada banyak nabi-nabi yang menyatakan tentang rencana Allah bagi Indonesia. Suset Hating seorang nabi, seorang pendoa yang menyatakan banyak pesan-pesan yang luar biasa dan terjadi. Dan saya melihat ada banyak nubuatan pernyataan nabi-nabi Tuhan di sepanjang zaman abad 20 dan 21. Itu tergenapi. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci
Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah, perhatikan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Seorang yang karunia kenabian, dia berbicara atas nama Allah. Sehingga gereja Tuhan dibangun, gereja Tuhan menjadi gereja yang kuat, memiliki keintiman yang luar biasa. Gereja menjadi kekuatan yang hebat di dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Orang tua kami, papa saya dan mama saya adalah misionaris yang hidup di abad yang ke-20 awal. Mereka melakukan pelayanan penetrasi misi. Dan mereka adalah dua hamba Tuhan yang saya lihat dalam kehidupannya. Memiliki keluasan pelayanan 5 jabatan. Papa saya seorang pengajar. Papa saya seorang penginjil. Papa saya seorang rasul. Dia merintis banyak daerah. Dia membuka banyak daerah. Dia mengajar dan melatih orang. Meletakkan orang dalam pelayanan. Lalu lahir gereja-gereja dengan gembala-gembala baru. Sementara mama saya adalah seorang yang karunia kenabian. Dia juga adalah seorang gembala. Sehingga pada waktu orang tua papa saya berangkat merintis. Mama saya menggembalakan dengan karunia kenabian. Maka gereja Tuhan begitu disiplin. Gereja Tuhan begitu kuat. Arah dari pelayanan misi yang dilakukan oleh papa saya sangat jelas terlihat apa yang harus dilakukan ke depan. Karena dalam gereja ada karunia kenabian. Dalam gereja ada karunia rasul. Sehingga gereja bergerak. Gereja tidak tinggal diam. Gereja melakukan penetrasi yang luas. Di zaman kedua orang tua kami masih hidup. Gereja Tuhan merangsek masuk ke berbagai macam daerah. Bergerak secara aktif. Dan lahir banyak pemimpin baru dalam pekerjaan Tuhan. Maka yang terjadi ketika Nabi membawa kebenaran Allah, maka gereja hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Sehingga orang-orang Kristen mendapatkan perlindungan dan kebenaran. Sehingga kekristenan menjadi jawaban, menjadi sentuhan yang berfaedah bagi orang-orang. Mengapa? Karunia kenabian mempertajam, menegur, mengoreksi banyak orang. Pak, saya masih ingat tahun 78 ketika kami sedang melakukan doa. Tiba-tiba seorang karunia dengan karunia Nabi di gereja yang dipimpin oleh papa kami. Sementara kami lagi biston doa malam. Ada seorang ibu yang duduk diam tidak dapat berdoa karena ada masalah. Tiba-tiba ada seorang dengan karunia Nabi berkata. Menunjuk orang itu dengan menyebutkan namanya. Hei kau, bertobat. Dosamu begini begitu, terbuka. Dan ada teguran-teguran yang bersifat terbuka. Ada yang teguran bersifat spesifik dan pribadi. Karena sangat mungkin orang ini ditegur berkali-kali. Tetapi tetap saja mengeraskan hati. Dan tiba-tiba dia menangis, dia meraung, dia tiarap. Dia bilang, Tuhan ampuni saya. Kejahatan tidak bisa terlalu lama diam dalam sebuah pelayanan. Ketika karunia Nabi dengan kekuatan kebenaran kekudusan yang menyentuh seseorang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Pelayanan kenabian itu harus ada dalam gereja Tuhan untuk menjaga dan memelihara tubuh Kristus. Saya menutup dalam sebuah kesaksian. Beberapa waktu yang lalu, ketika kami mengadakan doa puasa. Di tempat kami ada banyak orang yang tinggal, mereka mahasiswa yang hadir di dalam kelas sekolah yang saya buka. Dan kami mengadakan doa. Dan banyak sekali orang-orang yang mengalami lawatan Roh Kudus. Seringkali orang tumbang dalam roh. Mereka tidak didorong, mereka tidak dijatuhkan, mereka tumbang dalam roh. Ketika orang tumbang dalam roh tidak akan sakit walaupun dia berbenturan dengan lantai sekeras apapun. Dan tiba-tiba orang ini menyampaikan pesan dalam bahasa Korea. Kami coba melihat di Google Translate. Dan kami menemukan dia sedang berbicara dalam bahasa Korea. Seperti yang Kisah Rasul pasal 2 berkata ketika orang-orang itu dipenuhi Roh Kudus. Mulailah mereka berbahasa yang dimengerti oleh para pendengar. Bahasa Arab, bahasa Libya, bahasa Afrika, dan sebagainya. Dan kami mendengar pesan itu. Dan Tuhan katakan lewat orang yang tumbang dalam roh. Dia menatap saya dengan lembut dia berkata, hambaku pergi ke kota sana. Dan jumpai hambaku yang bernama Anu. Tegur dia, sampaikan pesanku. Tapi pesan Tuhan tidak disampaikan. Dia katakan sampaikan pesanku, pergi. Lalu saya bilang Tuhan saya siap pergi. Sebagai hamba Tuhan yang melayani di banyak tempat, saya sering mendengar suara Tuhan, sering mendapatkan pernyataan Tuhan, peneguhan dari hamba-hamba Tuhan, dan bertindak berdasarkan keinginan Tuhan.
bersama dengan tim kami pergi. Ketika kami tiba di kota itu kurang lebih 5-6 jam dari kota ini, begitu kami tiba, saya parkir mobil, saya yang setir, saya parkir mobil di depan bapak itu. Begitu saya berhenti, dia lihat mobil saya, langsung dia sambut saya dengan menangis. Dia bilang, Pak Ketua, Pak Gembala. Dia sebut saya Pak Gembala, dia menangis. Pastilah Bapak datang ke sini, bukan main-main. Jauh Bapak datang dari kota Bapak ke sini. Pastilah ada pesan Tuhan untuk saya. Sambil dia menangis. Lalu saya bilang sama dia, Pak, ada pesan Tuhan yang saya mau sampaikan. Kami ke dalam, dia menangis. Lalu saya sampaikan berita pertobatan. Ternyata hamba Tuhan ini sedang merencanakan untuk melakukan hal yang jahat. Dia sedang merancang satu hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Dan dia merencanakan dengan seorang hamba Tuhan lain untuk melakukan hal yang buruk. Dan ketika saya datang, saya menyampaikan pesan Tuhan. Dan saya dengan tim datang. Tim yang tadinya satu orang yang tumbang dalam roh dan berbahasa Korea. Orang itu lagi mulai berbicara dan menunjukkan secara detail pesan Tuhan, apa yang terjadi. Dan keluarga ini menangis, mencari Tuhan. Dan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Bapak ini mengatakan kepada saya, terlambat 1 jam saja Bapak datang. Saya sudah pergi ke kota itu melakukan hal yang buruk di mata Tuhan. Yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa pelayanan 5 jawatan sampai hari ini masih berjalan dan berlaku. Ketika gereja Tuhan dalam pelayanan kerasulan terjadi, maka kita akan berjalan lebih jauh, masuk ke UPG, Unreached People Group, datang kepada suku-suku yang terabaikan, orang-orang yang belum terjangkau, mereka akan diselamatkan. Lahir banyak pemimpin baru, sekolah-sekolah Alkitab lahir, sekolah teologi lahir, pembinaan-pembinaan lahir, yayasan pelayanan lahir, karena adanya rasul. Ketika pelayanan Nabi datang, maka pelayanan Nabi akan membawa gereja menjadi kuat. Gereja murni, gereja suci, gereja bersih. Gereja dipersiapkan sebagai tubuh Kristus yang kuat untuk menyatakan kuasa Tuhan. Karena itu, mari kita kembali kepada panggilan misi Tuhan. 5 jawatan, rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, guru-guru, sebagai kesatuan yang memberkati gereja kita. Agar tubuh Kristus diperlengkapi, bergerak menyentuh ke semua tempat. Mobilisasi, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita berjalan lebih jauh, melangkah lebih kuat untuk melihat pekerjaan Tuhan. Di mana-mana terbuka bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya kebenaran ini menolong saudara, memperlengkapi saudara, membangun hidupmu dalam tugas-tugas mulia. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu, supaya kami melangkah dalam 5 jawatan. Pada bagian ini, karunia Nabi dan Rasul menjadi kekuatan bagi kami. Keseimbangan dalam kenabian, kerasulan, penginjilan, gembala, dan guru memperlengkapi kami sekalian. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Nabi dan Rasul, bagian dari 5 jawatan panggilan gereja yang telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Immanuel Ndun, SH, MTH. Kami percaya dalam pimpinan Roh Kudus, firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semuanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Dr. Immanuel Ndun, SHMTH, yang telah menyampaikan firman Tuhan dan memberkati, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta pelayanan. Ibadah online Yamari yang berikutnya, yaitu yang ke-106, hari Sabtu 16 Juli 2022, pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Tony Ronaldo dari Jakarta. Bapak Ibu Saudara, Yayasan Marturia Immanuel akan menyelenggarakan retreat nasional yang ke-10 pada hari Senin sampai hari Kamis tanggal 5 hingga tanggal 8 September 2022. Mengambil tema indahnya persahabatan di dalam Tuhan. Bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua, Bogor. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa untuk mengikuti acara ini. Yamari juga menyediakan buku renungan yang berjudul Cawan Berkat. Untuk info selanjutnya mengenai retreat nasional dan juga buku renungan
yang seperti ini, Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat Yamari di nomor telepon 021 458 55 697 atau melalui WA 0877 8488 8642. Pemirsa sekarang diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan di Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan terus berdoa untuk pemerintah dalam menangani COVID-19 agar dapat cepat teratasi karena Omikron sampai hari ini masih ada. Kita juga percaya masyarakat tidak boleh abai dengan protokol kesehatan guna mencegah perkembangan COVID-19. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau agar Bapak Ibu Saudara tetap menjaga daya tahan tubuh, tetap sehat. Bagi Bapak Ibu yang belum divaksin, segeralah ikuti vaksinasi di daerah Bapak Ibu masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon yang sama, yaitu 021 45 85 5697 atau melalui WA 0877 8488 8642. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu karya terbesar yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan dan berkat Tuhan yang menyertai ibadah online Yamari ke-105 Sabtu 9 Juli 2022 dan telah mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Immanuel Ndun SH MTH yang telah menyampaikan khotbah dengan tema Nabi dan Rasul, bagian dari 5 jawatan panggilan gereja. Kami percaya firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat bagi pemirsa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Immanuel Ndun SH MTH dalam
kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan. Berkat Tuhan juga terjadi dalam hidup, keluarga, dan pelayanan Bapak Evangelis Michael Bambang, Evangelis Mariati Sitorus, Ibu Pendeta Maria Novi, Bapak Agus Suwai, dan Bapak Yunus Sebandar yang telah melayani. Demikian juga berkat Tuhan atas kehidupan dan pelayanan Ibu Lydia Sutanto di Sastra bersama tim yang telah mempersembahkan pujian yang indah dalam ibadah ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, baik worship leader, pemain musik, tim multimedia, juga Bapak Pendeta Tony Ronaldo yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari ke-106 Sabtu tanggal 16 Juli 2022. Kiranya Allah Roh Kudus yang mengurapi hamba-hambamu dalam seluruh persiapan mereka, sehingga ibadah juga dan firman Tuhan yang diwartakan menjadi berkat bagi seluruh anak-anak Tuhan yang bersama-sama beribadah melalui YouTube dimanapun mereka berada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam doa bagi saudara-saudara kita yang menghadapi pergumulan dalam kehidupan keluarga, demikian juga yang mencari pekerjaan, dan juga yang sedang mengalami sakit penyakit. Dengarkanlah firman Tuhan. Dalam Mazmur 103 mengatakan bahwa Tuhanlah penyembuh bagi kita sekalian. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, dengan seluruh pergumulan yang saudara hadapi saat ini, demikian juga yang sakit, taruh tanganmu di dada dan mari kita berdoa bersama-sama. Yakinlah bahwa Tuhan ada di samping saudara dan sedang menadahkan tangannya di atas kepala saudara. Allah Bapa di surga, kami juga menyerahkan anak-anak-Mu, mitra Yamari yang saat ini sedang sakit dan juga menuju kepada pemulihan, yakni Ibu Marcelin Umbu Manubombo dari Kupang yang dirawat di Rumah Sakit Darmais Jakarta karena sakit kanker rahim dan menjalani radiasi dan kemoterapi. Ibu Juliana Kariri Hara di Sumba Timur yang akan menjalani operasi tumor di usus besar di Rumah Sakit Umbu Rarameha Waingapu. Dr. Joyce Cakra Atmaja yang telah menjalani operasi kanker payudara Jumat 8 Juli 2022 di Rumah Sakit Keramat 128 Jakarta. Bapak Pendeta Dr. Immanuel Dun di Pematang Siantar yang mengalami gangguan di saraf leher dan kepala pasca operasi katarak di kedua belah mata. Demikian juga Bapak Ari Putro di Jakarta menjalani pemulihan pasca mengalami kecelakaan motor pada minggu yang lalu. Ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, saat ini juga kami berdoa kiranya kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu, dan juga Tuhan menyembuhkan mereka dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu, agar mereka mengetahui bahwa sungguh Tuhan yang kami sekalian percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang peduli, dan juga Tuhan yang mencintai mereka dalam segala hal yang sedang mereka alami, khususnya sakit penyakit ini. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi para pemirsa yang juga sedang mengalami tantangan iman dalam kehidupan keluarga. Demikian juga anak-anak mereka yang sedang mencarikan pekerjaan dan juga yang mengalami masalah ekonomi. Anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan dan kuliah mereka. Demikian juga ya Tuhan yang terganggu kesehatannya karena sakit jantung, sakit tumor, sakit kanker, asam urat, sakit tiroid, sakit diabetes, sakit ginjal, sakit stroke, sakit tekanan darah tinggi, dan juga yang sedang terpapar COVID-19. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saat ini kami menyerahkan mereka satu persatu, yang dimana kami tidak dapat menyebutkan mereka, tapi Tuhan yang adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Murah, dengarkanlah seruan doa mereka pada saat ini. Jawablah bagi mereka, serta yang lemah imannya Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Yang hilang pengharapan mereka, biarlah mereka boleh kembali meraih
bahwa sungguh pengharapan kepada Kristus Yesus tidak pernah terabaikan. Selalu Tuhan mendengar dan menolong mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita akan lanjut berdoa. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk lembaga Gereja Aras Nasional, PGI, PGRII, PGPI, KWI, PBI, GMAK, GOI, Bala Keselamatan, juga gereja-gereja lokal dan lembaga-lembaga Kristen lainnya, dengan seluruh program pelayanan di masa pandemi ini. Juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik sebagai nabi, rasul, pendeta atau gembala, guru, serta seluruh kebutuhan dana. Kiranya Tuhan, kepala gereja, memberkati dan memimpin umat Tuhan, agar mereka seluruhnya tetap setia kepada Tuhan dan iman mereka tetap kokoh walaupun situasi dan kondisi saat sekarang ini tidak memungkinkan. Karena kami percaya bahwa di balik situasi yang tidak memungkinkan ini, Tuhan bekerja dan juga Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa menyerahkan ke hadapan hadirat-Mu dan menyerahkan seluruh tahapan pemilu 2024 akan segera dimulai, di mana partai politik mulai memasang strategi untuk memasuki pesta demokrasi ini, juga agar politik identitas tidak mendapat tempat di hati masyarakat. Demikian juga agar anggaran 76,6 triliun rupiah untuk keperluan penyelenggaraan pemilu sepanjang tahun 2022-2024 benar-benar digunakan dengan jujur dan tidak dikorupsi. Ya Allah Bapa di surga, berikanlah kami presiden pada tahun 2024 mendatang seorang yang nasionalis, Pancasilais, visioner, juga yang bukan didukung oleh kelompok-kelompok intoleran, dan seorang yang berjalan dengan visi misi yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Bapa di surga, ini doa dan permohonan serta ucapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Haleluya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat oleh hambanya Evangelis Michael Bambang, mari kita memujikan sebuah pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.